Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Riki Darmawan dengan NPM 2517052 Di sini saya akan membuat video pengganti tentang materi konsep basis data pertemuan ke-10. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang historical data dalam basis data, yaitu cara menyimpan data yang memiliki riwayat perubahan dari waktu ke waktu. Dalam modul ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar historical data, perbedaan dengan data biasa, serta bagaimana merancang dan membuat tabel untuk menyimpan data historis. Selanjutnya, pengertian historical data. Historical data adalah data yang menyimpan riwayat perubahan dari waktu ke waktu, bukan hanya data terbaru saja. Artinya, setiap kali terjadi perubahan pada data, data lama tidak dihapus, tetapi tetap disimpan. Lalu, ditambahkan data baru sebagai perubahan terbaru dengan cara ini. Perubahan terbaru. Dengan cara ini, kita bisa melihat bagaimana suatu data berubah dari waktu ke waktu. Kenapa historical data dibutuhkan? Dalam kehidupan nyata, data sering mengalami perubahan, seperti harga barang, gaji, atau informasi pelanggan. Jika kita hanya menyimpan data terbaru, maka data lama akan hilang dan kita tidak bisa mengetahui riwayat perubahan yang pernah terjadi. Dengan menggunakan historical data, kita bisa melihat data sekarang sekaligus data sebelumnya. Hal ini penting karena kita bisa mengetahui kapan data berubah, bagaimana perubahannya, dan bisa digunakan untuk analisis. Misalnya, melihat kenaikan harga dari waktu ke waktu. Perbedaan data dengan historical data. Data biasa hanya menyimpan data terbaru. Jika terjadi perubahan, data lama akan langsung ditimpa atau diganti dengan data baru. Akibatnya, kita tidak bisa melihat riwayat perubahan yang pernah terjadi. Sedangkan historical data menyimpan semua perubahan data. Setiap perubahan akan disimpan dengan data baru, sementara data lama tetap ada. Biasanya juga disertai informasi waktu, sehingga kita bisa mengetahui kapan data tersebut berlaku. Kita langsung mulai ke studi kasus, yaitu perubahan harga laptop. Sebuah toko laptop menjual laptop baru dan second. Harga laptop di toko tersebut sering berubah, misalnya karena promo, perubahan harga dari supplier, atau kondisi laptop, terutama untuk laptop second. Toko tidak hanya ingin mengetahui harga terbaru, tetapi juga ingin melihat harga laptop sebelumnya. Oleh karena itu, setiap kali harga berubah, data lama tidak dihapus, tetapi tetap disimpan. Lalu ditambahkan data harga yang baru. Dengan cara ini, toko bisa mengetahui harga sekarang dan juga riwayat perubahan harga dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut dengan historical data. Sekarang mari kita praktekkan menggunakan Laragon. Pertama, mari kita buat tabel produk laptop. Pertama kita buat database-nya dulu. Sekarang mari kita buat tabel produk laptopnya. Di sini saya sudah menyiapkan kode SQL-nya, bahasa SQL-nya. Bisa langsung kita salin saja di sini. Nah, sama kan? Nah, sama tidak? Sama. Sekarang mari kita go saja. Langsung ada untuk tabel produknya. Sekarang mari kita buat. Tabel ini menyimpan informasi dasar tentang laptop. Pertama dari laptop ID. ID unik untuk setiap laptop. Kedua, brand. Ini untuk merek laptop sendiri, misalnya Lenovo atau HP. Ketiga, tabel model laptop, misalnya IDPad 3, Pavilion 14, atau dan yang lain-lain. Kondisinya tentang laptop itu baru atau second. Created at, yaitu waktu laptop ditambahkan ke sistem. Pertama, mari kita membuat tabel laptop price history.
Di sini saya sudah menyalinnya juga, bisa kita langsung salin saja. Penjelasannya, tabel ini menyimpan riwayat harga laptop. Price ID, yaitu ID unik untuk setiap perubahan harga dengan bertambah otomatis. Lalu untuk produk ID, ID laptop yang harganya dicatat mengacu dari produk laptop itu sendiri, dari tabel produk laptop. Ketiga, price, harga laptop pada waktu tertentu. Keempat, valid from, tanggal mulai berlakunya harga. Yang kelima, valid to, tanggal akhir harga berlaku. Bisa nol jika harga masih aktif. Dan terakhir, is active. Is active berupa boolean karena status apakah harga masih aktif. Bisa true atau false. Mari kita langsung go saja. Sekarang mari kita menambahkan data produk laptop. Bisa kita langsung salin saja di sini. Nah, bisa langsung kita lihat di sini ada brand Lenovo, HP dengan model ID Pad 3, model HP Pavilion 14 dengan kondisi baru dan second. Lalu kita menambahkan data laptop price history. Bisa kita langsung go saja. Nah, bisa kita langsung lihat di sini. Price ID-nya 1, laptop ID-nya 1 karena mengikuti produk laptop itu sendiri. Lalu harganya price 8 juta, valid form, itu tanggal validnya. Selanjutnya kita mengubah harga laptop dari menutup harga lama dan menambahkan harga yang baru. Bisa kita tulis secara manual. Dengan update tabel mana yang mau diupdate, yaitu laptop price history, lalu set valid to. Dari tanggal 2024 bulan 2 tanggal 28. Nah, apa sih ini? Where? Bisa langsung kita go saja. Nah, bisa kita lihat langsung di tabel laptop price history. Sini datanya langsung valid. Langsung
Valid. Penjelasannya di sini, update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel laptop price history. Valid to dengan tanggalnya, kolom valid to diubah untuk menandakan bahwa harga lama hanya berlaku hingga 28 Februari 2024. Untuk is aktif dengan false, mengubah status harga menjadi tidak aktif karena false, yang berarti harga tersebut sudah tidak berlaku lagi. Untuk where laptop ID is active, true menargetkan perubahan hanya pada laptop dengan laptop ID 1 yang masih memiliki harga aktif. Tujuan dari query ini adalah untuk menandakan bahwa harga lama sudah berakhir dan tidak aktif lagi setelah tanggal 28 Februari. Kedua, mari kita menambahkan harga baru. Bisa kita langsung salin saja di sini. Langsung ada satu lagi. Tujuan dari query ini adalah untuk menambahkan harga baru yang berlaku mulai 1 Maret 2024, menggantikan harga lama yang sudah ditutup. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat dengan mudah melacak perubahan harga dari waktu ke waktu, memastikan bahwa harga yang sudah tidak berlaku tetap tercatat, dan harga baru diperbarui dalam sistem. Sekarang mari kita menampilkan harga aktif saat ini. Bisa kita langsung tulis manual saja di sini. From laptop price history, laptop ID 1 yang berarti Lenovo. Bisa langsung kita running saja di sini. Go. Nah, harga terbaru yaitu harga 8.500.000. Penjelasannya di sini yaitu select mengambil semua kolom dari tabel. Yang kedua, from laptop price history, data diambil dari tabel laptop price history yang menyimpan riwayat harga laptop. Untuk where, di mana laptop ID, yaitu di 1. Menampilkan harga hanya untuk laptop dengan ID 1, yaitu Lenovo IdeaPad 3. Untuk N is active true, hanya menampilkan harga yang masih aktif. Query ini bertujuan untuk menampilkan harga yang masih aktif dari laptop dengan ID 1, yaitu Lenovo IdeaPad 3. Dengan query ini, kita dapat mengetahui harga terbaru yang sedang berlaku untuk laptop tersebut. Sekarang kita buat menampilkan harga produk pada tanggal tertentu. Bisa kita tulis manual saja di sini.
Dari penjelasan SQL tersebut yaitu select mengambil semua data harga dari tabel laptop price history. Kedua, where laptop ID menampilkan harga hanya untuk laptop dengan ID 1, misalnya Lenovo IdeaPad 3. Untuk tanggalnya, between, valid from, and in null, yaitu mengecek apakah 15 Februari 2024 berada dalam rentang tanggal harga berlaku. Query ini digunakan untuk menampilkan harga laptop pada tanggal tertentu, misalnya 15 Februari 2024. Bisa kita langsung running aja dengan Go. Sama. Ya, sama. Sekarang mari membuat view harga saat ini di semua produk. Sini saya sudah menyalinnya dengan Notepad. Nah, view ini digunakan untuk menyederhanakan query agar Anda bisa langsung melihat harga aktif dari semua produk laptop, tanpa perlu menulis query yang panjang setiap kali Anda ingin melihat data harga yang berlaku. View ini menyatukan informasi dari dua tabel, produk laptop dan tabel laptop price history, dan hanya menampilkan harga yang aktif. Sini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.